Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة في الدين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua. Dan juga kita lupa aturkan salawat serta salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana perintah Allah kepada kita semua, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Kaum muslimin jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, kita melanjutkan kajian aqidah pada kitab Al-Fawaid Al-Aqadiyah wal Manhajiyah Al-Mustanbatah min Tafsilat Syarah Sunnah lil Barbahari As-Salafiyah. Masih seputar yaitu masalah tawassul. Sebagaimana kita pahami bahwa tawassul serta syafaat ini adalah masalah akidah yang begitu penting, sebab begitu banyak orang-orang di antara kita ini kaum muslimin yang salah memahami makna syafaat serta tawassul ini, sehingga mereka tidak menyadari mereka ini telah terjerumus di dalam perkara-perkara yang menyebabkan mereka ini batal keimanannya. Oleh sebab itu, ini sering sekali diulang-ulangi oleh para ulama, masalah syafaat, tawassul, tabarruk, dan mereka begitu menegaskan masalah tawassul ini. Tawassul itu bermakna wasilah, perantara bagi kita semua. Perantara yang kita pahami, perantara ada yang perantara ini yang syar'i maupun yang tidak syar'i. Sebagaimana tawassul itu yang maknanya al-qurbah wal wasithah. Qurbah yaitu kedekatan, mendekatkan diri kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi melalui wasilah-wasilah yang pastinya wasilah itu adalah wasilah yang disyariatkan di dalam agama kita. Kemudian juga di dalam Al-Quran ada dua ayat yang menegaskan masalah wasilah ini. Allah katakan di dalam surat Al-Maidah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Kemudian juga ayat di dalam surat Al-Isra, Allah katakan ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna 'adzabah inna 'adzaba rabbika kana mahdura. Adapun ayat yang pertama ini, Al-Hafidz Ibnu Jarir rahimahullah di dalam tafsir beliau, ia katakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang sadaqullah, mereka yang jujur, sadaqullah, mereka yang membenarkan berita-berita, khabar-khabar dari Allah maupun dari Rasulnya, dan juga membenarkan janji dari Allah Subhanahu wa taala, juga peringatan Allah berupa siksaan. Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah,
maksudnya ajibullaha. Itu responlah, segeralah engkau mentaati Allah, segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Wabtaghu ilaihil wasilah. Ibtaghu artinya carilah, al-qurbah ilaihi, carilah jalan menujunya, wasilah menujunya, kedekatan menujunya, yaitu menuju Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Bil amal bima yurdihi, dengan amal yang Allah ridhai. Ini yang ditafsirkan oleh para ulama. Adapun ayat yang kedua di dalam surat Al-Isra ini, mereka ulaika alladzina yad'una, mereka tidak tahu siapa ini mereka ini, yang yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah, beribadah kepada Tuhannya, mencari jalan menuju Tuhannya ini. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ayat ini turun disebabkan di antara orang-orang Arab ini beberapa kelompok itu menyembah kelompok dari jin. Sudah kita sebutkan kajian dahulu. Jadi jin tersebut disembah oleh orang Arab, namun jin ini masuk ke dalam Islam. Mereka masuk Islam tanpa sepengetahuan manusia yang menyembahnya. Akhirnya jin tersebut pun tidak ridho kalau disembah. Dan caranya mereka ini bertobat, mencari cara bagaimana cara mereka ini supaya mereka dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka cari dengan cara beramal yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkanlah di dalam ayat tadi itu ulaika yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Mereka cari jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwata fiddin rahimakumullah, adapun tawassul yang disyariatkan di dalam agama kita ini, at-tawassul bi asma'ihil husna. Tawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang baik, yang mulia, yang tinggi, dengan cara kita memohon kepada Allah, ya Allah, Allahumma inni as'aluka, ya Allah, saya memohon kepadamu dengan nama-namamu yang baik. Allahumma inni as'aluka bi annaka antar rahman, antar rahim, antal malik, antal qudus, antas salam. Disebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang baik-baik tersebut. Kemudian habis itu barulah kita memohon apa yang kita inginkan. Sebagaimana ada sebuah riwayat dari Buraidah radhiyallahu an. Hadis ini ditakhrijkan oleh beberapa Ibnu Majah, Nasa'i dan lain sebagainya. Di antara permohonan salah seorang sahabat Nabi SAW, nah, yang itu Nabi mendengarnya. Doa ini didengar oleh Nabi. Kata orang tersebut, Allahumma inni as'aluka bi annaka anta la ilaha illa anta al-ahadus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nabi SAW mendengar salah seorang dari sahabatnya ini mengatakan, saya bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau. Engkau adalah yang Maha Esa, lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak juga diperanakkan, dan tidak ada yang sebanding dengan Engkau. Kemudian kata Nabi SAW ketika mendengar doa dari orang tersebut, laqad sa'alallahu bismihil a'zam, katanya, orang itu telah memohon dengan nama Allah yang paling agung. Apabila salah seorang berdoa dengan nama-nama itu, maka pasti akan diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu an la ilaha illa anta. Ya Allah, saya memohon dengan bersaksi kepadamu bahwa tidak Tuhan yang berhak disembah melainkan hanya Kau saja. Nah, ini doa tersebut dinamakan doa tawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Atau yang kedua ini tawassul dengan bi'amalin salih qama bihi da'i. Tawassul dengan amal-amal soleh yang dilakukan orang yang berdoa tersebut. Kita sebutkan bahwa doa-doa yang diijabahkan oleh Allah itu adalah doa yang mengandung keikhlasan di dalamnya.
doa yang kita sebut dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala serta tawassul dengan amal-amal yang ikhlas. Yang paling ikhlas, paling murni yang kita lakukan. Setelah kita membaca Al-Qur'an misalnya, setelah sholat kita berdoa, kemudian membaca Al-Qur'an, kita bertawassul, ya Allah, saya bertawassul dengan bacaan Al-Qur'an saya ini. Kemudian kita pun setelah itu berdoa dengan apa yang kita inginkan, dengan amal-amal soleh. Setelah kita bersedekah, qiyamul lail, ba'da istighfar, ba'da zikir, setelah zikir ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Al-Qur'an di dalam surat Al-Fatihah Allah katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sini disebut di awal itu adalah beribadah dulu. Na'budu wa iyyaka nasta'in. Baru kita meminta, memohon. Jadi yang kita lakukan pertama kali itu adalah beribadah, memperbanyak ibadah kita. Memperbanyak sholat, memperbanyak zikir, memperbanyak sedekah, barulah setelah itu kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dalam sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi pernah mengajarkan salah seorang sahabatnya bernama Abdullah Ibnu Abbas satu pesan kalimat. Nah, ini hadis ini masyhur dalam riwayat Riyadhus Shalihin, Arba'in An-Nawawi. Rasulullah menasihati sahabatnya bernama Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Apa kata Nabi? Kata Rasulullah SAW, ya gulam, inni u'allimuka kalimatin. Wahai anak muda. Nah, saat itu Ibnu Abbas berumur ya sekitar 10 tahun. Ibnu Abbas 10 tahun ini kelas 5 ya. Kelas 4, kelas 5 ya. Itu diajar oleh Nabi SAW di atas kendaraannya. Rasulullah mengatakan kepada anak yang muda sekali itu, kata Nabi, saya akan mengajarkan engkau kalimat. Ihfazillah yahfazuka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, maka engkau akan mendapatkan Allah di hadapan. Kemudian kata Nabi, ta'arraf ilallahi firrakhai ya'rifuka fisyiddah. Kenalilah Allah di saat engkau senang ya. Di saat kita ini lapar, di saat kita sehat, di saat kita diberikan, dilimpahkan nikmat-nikmat Allah, ya jangan lupa Allah yang memberikan nikmat tersebut dengan cara tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Tingkatkan amal soleh. Jangan sampai banyak nikmat yang kita dapatkan tapi menjauh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala ini kita dekat kepadanya di saat kita ini senang, saat kita sehat, kemudian kita dapat masalah misalnya, dapat masalah, dapat musibah, terjepit, terhimpit kita, kemudian kita memohon kepada Allah dengan satu permohonan, maka disitulah Allah akan mengenali kita. Itulah makna hadis Nabi SAW. Kata Nabi, ta'arraf ilallahi firraha ya'rifuka fisyiddah. Kenalilah Allah di saat kita ini senang. Banyaklah berzikir kepada Allah. Ketika kita banyak berzikir, banyak kita mengingat Allah, banyak kita melaksanakan perintah-perintah Allah, nah di saat itu kita bertawassul dengan apa yang pernah kita lakukan tersebut, insya Allah Allah akan mendengar cepat sekali doa tersebut. Sebagaimana kisah Yunus alaihissalam dalam Al-Quran itu, Pak. Wa dhannun idh dhahaba mughadiban ila qaumihi. Dhunnun itu dalam Al-Quran tidak disebutkan Yunus, tapi Dhunnun. Siapa Dhunnun ini? Yunus alaihissalam. Di saat itu Yunus murka kepada kaumnya, marah dia sebab dakwahnya tidak didengar. Kemudian dia pergi, naik ke atas kapal, kemudian kabur dia. Nah, kapalnya pun ya dihantam ombak besar, enggak mau harus dikurangi penumpangnya. Di situ Yunus alaihissalam diundi jatuh undian itu kepadanya, dibuang ke dalam samudra. Masuklah ke dalam Al-Quran, kata Allah, fi zulumat, fanada fi zulumat. Dia berdoa di dalam kegelapan itu. Jadi ada 3 kegelapan dalam Al-Quran itu yang Yunus alami. Kegelapan di dalam samudra, dalam lautan, kemudian kegelapan di malam hari,
kemudian yang ketiga di dalam perut ikan paus. 3 itu. Kemudian dia berdoa. Doanya apa? Berdoanya apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illallah. Doa ini adalah doa yang sangat ampuh sekali, sangat mujarab. Sakti doanya ini, zikirnya, sebab dia menyatukan antara tauhid, tasbih, kemudian pengakuan dosa, la ilaha illa anta, kemudian tasbih, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nabi SAW mengatakan barang siapa yang berdoa dengan doa ini, bertasbih dengan tasbih ini, maka dia akan mendapatkan kemudahan-kemudahan di dalam masalah-masalahnya. Nah, ini kemudian kata Al-Quran, Allah katakan, falaula annahu kana minal musabbihin. Falaula annahu kana minal musabbihin. Kalaulah dia ini Yunus alaihissalam, annahu kana. Nah, yang belajar bahasa Arab ini bukan yakun, kana yakunu. Kana ini fi'lun madhin, artinya dahulu. Bukan Allah mengatakan falaula annahu minal musabbihin, kalaulah dia ini bukan di kalangan orang yang bertasbih, tapi kana minal musabbihin, kalau dia bukan termasuk dahulunya dia ini bukan termasuk orang-orang yang terus bertasbih, senantiasa beribadah, mendekatkan dirinya kepadaku, falabisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun, pastinya dia ini akan berada di dalam perut ikan paus itu selama-lamanya sampai manusia dibangkitkan. Nah, tapi sebelumnya ini dia terus mendekatkan dirinya kepada Allah, terus dia beribadah, terus dia berzikir. Fadhkuruni azkurkum. Ingat Allah Subhanahu wa taala kita senang ini. Nah, kalau dapat masalah kita, di situ kita berdoa, cepat sekali doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak manusia seperti ini. Orang-orang yang dinamakan aulia Allah, wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang tidak viral di antara kita. Mereka ini tidak nampak, tapi mereka yang senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, orang ini rubba asy'af akbar, kata Nabi, yaitu banyak, berapa, kata Nabi SAW, ada beberapa orang itu pakaiannya yang sangat sederhana, lusuh pakaiannya, akbar, kemudian madfu'un indal abwab. Ya, kalau bertamu di rumah orang itu, orang tak mau menerima dia, tak mau lama-lama, cepat dia orang ini gitu kan, tak dihormati, kalau berbicara tak didengar, kalau dia datang untuk mengkhidbah, melamar seorang wanita ditolak. Tapi kata Nabi, lau aqsama Allahi la abarrah, kalau dia bersumpah, terjadi itu, terjadi dia, terjadi itu, pasti kena, misalnya kan, kena langsung. Nah, itu ada hadis dalam Riyadhus Shalihin, sampai Nabi pun tak bisa katakan itu. Ketika Rabi', salah satu sahabat namanya Rabi' atau siapa itu, katanya kusirat saniyatul Rabi', katanya pasti dia harus kena kisos. Kata sahabat tersebut yang kuat imannya ini, dia tak akan pernah dikisos, sebab dia ini antara satu dengan sahabat ini terjadi perselisihan, kemudian sahabat satu ini menonjok gigi sahabatnya itu patah. Kata Nabi, ini harus dikisos, as-sinu bis-sin, katanya gigi harus dipatahkan gigi juga. Namun ahli warisnya mengatakan orang ini tak akan dikisos, tak akan, katanya. Kemudian Rasulullah mengatakan, bagaimana tak akan? Pastilah dikisos. Sebab apa? Ini hukum Allah. Tidak akan, katanya, tidak terjadi. Dengan itu tiba-tiba orang yang tadi itu, yang dia dipatahkan giginya itu, mengatakan, tidak usahlah, katanya, saya maafkan. Nah, kemudian muncullah hadis ini, kata Nabi, ada beberapa orang kalau dia bersumpah, langsung Allah Subhanahu wa taala ijabahkan. Nah, ini doa juga seperti itu. Ada orang berdoa cepat sekali ijabahnya, sebab memang sebelumnya dia ini ada rahasia-rahasia ibadah yang murni, yang ikhlas, yang tak nampak gitu. Tak nampak di mata manusia, tapi dia itu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia bertawassul dengan amal-amal soleh yang pernah kita sebutkan, 3 orang yang terjebak di dalam goa tersebut.
Nah, kemudian yang selanjutnya ini at-tawassul ila Allah Ta'ala bidu'a'ir rajul as-salih. At-tawassul ila Allah Ta'ala bidu'a'ir rajul as-salih. Tawassul kepada Allah dengan doa seorang laki-laki yang saleh. Laki-laki yang baik, yang saleh, seperti ka'ayyaqa'al muslim fi dhiqin syadidin. Seperti seorang ini mendapatkan masalah, atau tahillu bihi musibatan kabira wa ya'lam min nafsihi at-tafrid fi jambillah. Dia punya masalah besar, kemudian rasanya kalau dia berdoa kepada Allah ini kurang afdal lah rasanya gitu. Sebab mungkin dia ini kurang dekat kepada Allah, beberapa larangan Allah mungkin dia langgar, ya, perintah-perintahnya tak dilaksanakan, mungkin seperti itu. Fayajibu ayyakhudha bisababin qawi, maka dia mencari sebab yang kuat. Ilallah fayadhhab ila rajulin, kemudian datang kepada seseorang laki-laki yang taqid fihi as-salah wat taqwa. Dia yakini di situ bahwa orang ini adalah orang yang baik, orang yang bertakwa, memiliki ilmu tentang Al-Quran serta Sunnah, dekat kepada Allah. Fayatlubu minhu aw yad'u lahu rabbah liyafruja anhu kurbahu wa yazilu anhu hammahu. Kemudian dia minta kepada orang tersebut untuk mendoakannya agar masalahnya ini diringankan. Fahadza naw'un akhar min at-tawassul al-masyru'. Ini juga jenis yang lain tawassul yang disyariatkan, yang juga disebutkan di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana salah seorang dari sahabat ini, orang Arabi, ya, orang Arabi datang ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana terjadi kekeringan di kampungnya, datang kepada Nabi. Tapi masalahnya ini bukan masalah jahun Nabi, bukan pada kedudukan Nabi, tapi karena berkat dari doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan karena sosok nabinya itu, sehingga orang itu minta kepada Nabi, ya wahai Nabi, tolong berikan kami hujan, tolong turunkan kami hujan. Tidak, tapi permintaan sahabat itu jelas sekali. Permintaan sahabat adalah, wahai Nabi, doalah engkau kepada Allah agar kita ini diturunkan hujan. Nah, ini dan sebagaimana juga yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab mengatakan, Allahumma inna kunna natawassal ilaika bi nabiyyina fatasqina wa inna natawassal ilaika bi ammi nabiyyina fasqina qala fayasqun. Rawahu al-Bukhari. Umar datang kepada Abbas ibn Abdul Muttalib, pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ia berdoa, Umar ini berdoa, ya Allah, dulu kami ini bertawassul kepada nabimu, ilaika binabiyyin, bertawassul meminta diturunkan hujan melalui nabimu, binabiyyin fatasqina, kemudian engkau pun menurunkan kami hujan. Sekarang kami bertawassul kepada paman nabimu, maka turunkanlah kami hujan tersebut. Maka turunlah segera hujan itu. Nah, di sini pertama, dahulu Nabi masih hidup. Dulu Nabi masih hidup, bukan bertawassul kepada yang mati. Tak ada riwayatnya sahabat itu ketika Nabi mati, meninggal, kemudian beramai-ramai, kan masalahnya banyak sekali itu. Sahabat itu bukan masalah hujan ya, bukan masalah hujan, masalah kepemimpinan pun begitu gak. Kemudian masalah peperangan pun begitu gak. Peperangan antara siapa? Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib misalnya. Sahabat tidak ada yang bermimpi di situ. Sesungguhnya yang paling benar di antara ijtihad dua sahabat ini, kan berijtihad semuanya. Ali punya ijtihad sendiri, Muawiyah pun punya ijtihad sendiri. Ali mengatakan bahwa kita cari dulu siapa yang membunuh Utsman bin Affan. Muawiyah bin Abi Sufyan mengatakan kita cari dulu, kemudian habis itu kita hukum dia. Kemudian Ali berpendapat beda, tunggu suasana tenang dulu, ya kan, sebab kita pun tak tahu siapa yang membunuh Utsman radhiyallahu anhu. Yang membunuhnya ini banyak sekali, segerombolan manusia ramai-ramai masuk ke rumahnya Utsman, kemudian dibunuhlah Utsman. Tak tahu siapa yang membunuhnya. Kita tunggu dulu tenang kondisinya, siapa ke mereka munafik, kan tak jelas siapa munafik, barisan orang munafik di tengah-tengah kita. Tapi Muawiyah bersikeras,
karena dia ahli warisnya, karena keluarganya mau dia, pokoknya harus cepat-cepat ini. Akhirnya terjadilah peperangan. Nah, di sini dalam peperangan tersebut, para sahabat tidak ada minta petunjuk kepada Nabi, datang ke kuburannya Nabi misalnya, wahai Nabi, tolonglah kami, siapakah yang sebenarnya yang paling benar di sini, saya ke, ya kan, Muawiyah ke atau Ali ke, tak ada. Semuanya memiliki ijtihad masing-masing. Nah, kemudian terjadilah peperangan tersebut. Terjadi peperangan dan banyak sekali sahabat-sahabat Nabi yang meninggal pada saat itu, termasuk Az-Zubair bin Awwam, Talhah bin Ubaidillah, Ammar bin Yasir, sahabat-sahabat yang lain. Di antara sahabat ada juga tawakuf, tidak berpihak sebelah kiri maupun sebelah kanan, tidak pihak. Seperti Abdullah bin Umar dan sahabat-sahabat yang lain. Artinya sahabat tersebut tidak mendatangi kuburan Nabi meminta petunjuk. Nah, dulu ketika Rasulullah hidup, mereka minta petunjuk kepada Nabi SAW. Ketika wafat, nah apabila mereka ini melalui masalah seperti hujan ini, minta doanya orang yang hidup. Siapakah? Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Nah, ini kemudian yang kedua, di sini juga bukan tawassulnya bijahin Nabi, dengan kedudukan Nabi. Wahai Nabi, engkau adalah yang paling dekat kepada Allah. Kemudian ini engkau engkau kedudukanmu hebat gitu dan sebagainya, tidak. Tapi mereka minta itu adalah doanya. Nah, inilah yang diambil kesimpulan bahwa bolehnya seseorang ini minta kepada fulan untuk mendoakannya. Mungkin disebabkan dia kurang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa rasanya gimana gitu. Tapi syaratnya itu tadi, kepada orang yang soleh. Kemudian yang kedua, dia minta kepada orang yang hidup. Nah, bukan kepada orang yang mati. Selanjutnya di sini hadis juga tentang hadis Dharir. Dharir ini hadis yang orang ini adalah orang yang buta. Orang buta, kemudian dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "In syi'ta da'autu laka," kata Nabi. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tolong doakan saya ini agar mata saya disembuhkan oleh Allah. Wa in syi'ta akharta, kata Nabi, kalau kamu mau saya doakan. Tapi kalau kamu mau, kalau kamu juga ingin seperti itu, akharta zalika, kita nanti dulu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa huwa khair, dua-duanya bagus katanya. Wa in syi'ta sabarta fa huwa khairul laka, kalau kamu bersabar ini jauh lebih baik. Tapi kalau kamu ingin, saya doakan sembuh. Kemudian setelahnya itu Nabi fa'amarahu ayyatawadda, Nabi perintahkan untuk mengambil air wudu. Kemudian fayuhsinu wudu'uhu fa yusalli raka'ataini wa yad'u bihadzal du'a. Setelah itu dia pun melaksanakan salat 2 rakaat, kemudian berdoa dengan doa ini, Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammad nabiyyir rahmah. Ya Muhammad, inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati hadza fatuqda li, Allahumma fashfa'hu fi washfa'ni fihi. Di sini orang tersebut bertawassul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebabkan Nabi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabiyyur Rahmah. Kemudian setelah itu faqala fa fa'ala ar-rajul fa bara. Dengan doa tadi itu orang tersebut pun sembuh. Matanya tadi buta tadi itu matanya, kemudian disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi perlu kita perhatikan, pertama ini annal a'ma innama jaa'a ila nabi liyad'u lahu. Ini orang buta ini datang kepada Nabi untuk mendoakannya. Nah, ini doa tawassul ilallah bidu'aihi. Pertama, tawassul kepada Allah dengan doanya. Kemudian yang kedua, annan nabi wa'adahu biddu'a ma'anusi lahu bibayan ma huwal afdal. Tapi Nabi SAW selain beliau mendoakan, beliau juga memberi saran kepada orang tersebut, menasihatinya jauh lebih baik daripada doa orang lain. Bidu'ai lahu fahuwa lahu bayanun ma huwal afdal lahu. Sebenarnya ada yang lebih baik daripada doa orang lain. Nah, ini yaitu wa huwa qaul in syi'ta da'uta wa in syi'ta sabarta, yaitu kalau kamu mau saya doakan, tapi yang lebih baik itu adalah engkau bersabar. Kemudian selanjutnya Nabi SAW israrul a'ma 'ala du'a wa huwa qaulu fad'u. Ini orang tersebut tetap memaksa
untuk Nabi SAW mendoakannya, dan orang tersebut pun didoakan oleh Nabi SAW. Tapi Nabi menganjurkan untuknya al-a'mal bit-ta'ah yuqaddimuha baina yaday du'ain Nabi, yaitu dengan ketaatan dia sendiri, bukan mengandalkan doa orang lain saja. Jangan sampai tiba-tiba datang kepada orang tersebut, orang yang soleh dianggapnya, meminta doa kepada orang soleh itu, tapi dia sendiri meremehkan, melalaikan perintah-perintah Allah. Ini tidak bisa begitu. Kita minta kepada orang tersebut doakan kita, tapi kita juga jauh lebih kuat ibadahnya. Nah, insya Allah itulah apabila kedua-duanya menyambung, fayaktamil. Wa qurbatu ilaihi liyakuna al-amru muktamilan min jami'i nawahi. Tujuannya apa? Selain Nabi mendoakannya, juga Nabi menganjurkan untuk tadi salat 2 rakaat agar perkara ini menjadi sempurna, menjadi kuat dari sisi manapun. Wa aqrabu ilal qabul, lebih kuat diterima oleh Allah dan diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini jemaah sekalian, masalah tawassul ini adalah diperbolehkan kita datang kepada orang yang saleh, orang yang bertakwa, kita pandang seperti itu, diyakini, tapi intinya ini kembali kepada kita masing-masing. Dekat diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dikala kita senang. Nah, itu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas tadi, dekat diri kita kepada Allah dikala kita senang, maka Allah akan mengenali kita dikala kita ini sulit. Kemudian selanjutnya, wa idza sa'alta. Nah, ini jelas kata Nabi, kalau kamu meminta, memohon, mohonlah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu memohon pertolongan, minta pertolongan tersebut satu-satunya hanyalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini saja jemaah sekalian rahimakumullah dalam masalah tawassul ini. Kemudian insyaallah akan kita sambung pada pekan yang akan datang, yaitu ad-darsul rabi' asyar, masalah al-iman bis-sirat ala jahannam, iman kepada sirat. Sirat yaitu nanti kita akan berjalan di atas sirat ini, berada sirat ini di atas neraka jahannam. Allahu akbar. Barakallahu fikum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.